I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nur Hidayah Sri Dewi Rahayu, NPM 230-330. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi mekanisme transaksi di pasar modal Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Dosen pengampu Bapak Berwin Anggara MAK QRMA. Untuk yang materi pertama yaitu Initial Public Offering atau IPO. Initial Public Offering atau IPO adalah saat saham suatu perusahaan pertama kali ditawarkan dan dijual kepada masyarakat atau publik. IPO disebut juga penawaran saham perdana. Perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO sering juga disebut dengan perusahaan go public. Selanjutnya yaitu terdapat banyak keuntungan bagi perusahaan yang melakukan IPO. 1. Alternatif pendanaan. 2. Akses pendanaan baru. 3. Nilai perusahaan naik. 4. Meningkatkan citra. 5. Menumbuhkan loyalitas. 6. Melanggengkan usaha. Yang ketujuh ada insentif pajak. Penawaran umum merupakan kegiatan penawaran penjualan sekuritas oleh perusahaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Secara garis besar, ada 3 tahapan dalam proses penawaran umum. Yang pertama, periode pasar perdana, yaitu ketika saham atau sekuritas ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. Yang kedua, penjatahan saham, yaitu pengalokasian saham atau sekuritas pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah sekuritas yang tersedia. Yang ketiga, pencatatan sekuritas di bursa, yaitu pada saat saham atau sekuritas tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di bursa. Proses penawaran umum saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah proses dari penawaran umum saham kepada publik Bursa BEI, yaitu yang pertama penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Lalu langkah selanjutnya penyampaian permohonan pencatatan saham ke BEI atau penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Pada proses ini berlangsung 1-2 minggu. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu penawaran umum saham kepada publik. Proses tersebut berjalan selama 6-9 minggu. Lalu yang terakhir yaitu pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di BEI. Proses ini berlangsung selama 1-2 minggu. Materi yang selanjutnya mengenai pasar perdana dan pasar sekunder. Dilihat dari waktu transaksinya, pembagian jenis pasar terbagi menjadi 2, yaitu pasar perdana, yaitu primer, dan pasar sekunder. Transaksi di pasar perdana adalah transaksi ketika pertama kali surat berharga dijual ke masyarakat. Sedangkan transaksi di pasar sekunder terjadi ketika saham atau obligasi sudah dicatatkan di bursa. Untuk yang pertama yaitu pasar perdana. Pasar perdana merupakan pasar di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Di sini biasanya saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui underwriter kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Untuk kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder sendiri adalah kelanjutan dari pasar perdana. Setelah perusahaan mencatatkan sahamnya di BEI, saham perusahaan tersebut bebas diperjualbelikan oleh publik. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilangsungkan di BEI. Mekanisme transaksi di pasar perdana yaitu transaksi surat berharga atau sekuritas untuk saham dan obligasi dapat dibagi menjadi transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder. Pasar perdana artinya
investor memberi pada saat dilakukan IPO pertama kali. Dana investasi dari investor selanjutnya langsung masuk ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Proses pembelian saham dan obligasi pada pasar perdana ini pada dasarnya tidak berbeda. Untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Setelah melakukan proses penawaran umum di pasar perdana, transaksi jual beli saham dan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Langkah-langkah yang harus dilakukan investor untuk dapat melakukan transaksi di pasar sekunder BEI adalah 1. Membuka rekening sekuritas melalui perusahaan sekuritas anggota bursa yang terdaftar pada OJK dan BEI. Yang kedua, mempelajari secara seksama perusahaan yang saham atau obligasinya ingin dimiliki. Dan yang terakhir yaitu transaksi jual beli dapat dilakukan melalui perusahaan sekuritas tempat investor mendaftar. Ini merupakan ilustrasi transaksi atau saham obligasi pasar sekunder. Penjelasan dari ilustrasi yang tersebut, yang pertama, investor datang ke perusahaan sekuritas untuk melakukan pembukaan rekening sekuritas dan memperoleh kartu acuan kepemilikan sekuritas, atau disebut juga dengan Single Investor Identification yang diterbitkan oleh KSEI. Yang kedua, investor mempelajari kinerja perusahaan dengan melihat beberapa aspek, seperti data-data makroekonomi, laporan keuangan, serta prospek bisnis perusahaan. Yang tiga, investor menghubungi pialang atau broker yang akan membantu melakukan transaksi jual dan beli sekuritas. Dan yang terakhir, setelah terjadi transaksi jual beli sekuritas, investor akan dikirimi bukti transaksi saham melalui surat elektrik atau email. BEI menggolongkan perdagangan saham pasar sekunder dalam 3 pasar, yaitu ada pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Untuk yang pertama mengenai pasar reguler. Pasar reguler adalah pasar di mana para investor melakukan transaksi dengan kenaikan harga yang sudah ditentukan oleh fraksi atau perubahan harga. Misalnya pada kelompok harga terdapat harga 500 sampai 200 per lembar saham. Fraksi harganya adalah Rp1 per lembar saham. Ini berarti pada kelompok harga ini perubahan harga sahamnya ada pada kelipatan 1. Transaksi saham di BEI menggunakan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung secara terus-menerus selama periode perdagangan. Mekanisme tawar-menawar berlangsung secara lelang yang berkesinambungan atau continuous action market. Mekanisme ini hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek melalui JATS. Tawar-menawar di pasar reguler dilakukan dengan pemasangan harga beli atau bid dan harga jual atau offer oleh para pialang. Pemasangan ini ditayangkan di papan elektronik BEI dan dapat dilihat secara umum dan transparan. Harga beli dan harga jual bergerak sesuai dengan dinamika pasar sampai bertemu harga yang sama barulah terjadi transaksi. Penyelesaian dilakukan pada hari kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Untuk mencegah spekulasi harga di pasar, BEI memiliki aturan batas atas dan batas bawah, auto rejection. Tujuannya untuk menjaga agar harga suatu saham tidak berubah secara drastis menjadi terlalu tinggi ataupun menjadi terlalu rendah. Yang kedua mengenai pasar negosiasi. Pasar negosiasi dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar antara pembeli dan penjual dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Di pasar negosiasi ini tidak berlaku lelang yang berkesinambungan, di mana penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota bursa efek. Meski proses tawar-menawar yang terjadi tidak dilakukan di pasar bursa efek, tetapi BEI tetap akan mengawasi prosesnya. Di pasar negosiasi, perdagangan memakai satuan lembar, bukan lot. Jadi, pasar negosiasi dapat menjadi alternatif bila jumlah lembar saham investor tidak genap 1 lot atau 100 per lembar.
Selain itu, di dalam pasar negosiasi, investor juga bisa melakukan transaksi pada harga berapapun tanpa berpengaruh oleh fraksi harga saham yang berlaku di pasar reguler. Namun, dikarenakan pasar negosiasi tidak berlaku batasan auto rejection, maka jika investor ingin melakukan transaksi di luar batas harga auto rejection, anggota bursa wajib melapor pada BEI alasan dan tujuan dari transaksi tersebut. Untuk yang selanjutnya ada pasar tunai. Pada dasarnya, pasar tunai merupakan pasar yang mirip dengan pasar reguler. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya saja, di mana pasar reguler menyelesaikan transaksinya dalam 2 hari setelah transaksi, sementara di pasar tunai adalah 0, di mana dilakukan pada hari itu juga. Pada pasar tunai disediakan untuk solusi jika ada salah satu pihak yang gagal memenuhi kewajibannya di pasar sekunder atau negosiasi. Pada pasar tunai dilaksanakan dengan prinsip pembayaran dan penyerahan seketika atau cash and carry. Beberapa hal lain terkait informasi perdagangan saham di BEI, yaitu yang pertama, transaksi saham menggunakan continuous auction system atau sistem lelang berkelanjutan yang didasarkan kepada tawar-menawar harga di pasar. Yang kedua, pihak yang boleh melakukan transaksi atau melakukan order atau pembelian dan penjualan hanya anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing. Yang ketiga, transaksi dilakukan melalui JATS Netscape. Dan yang keempat, investor hanya boleh melakukan transaksi saham melalui AB yang memiliki izin sebagai perantara perdagangan sekuritas dan penjamin emisi sekuritas. Yang kelima, AB akan mengenakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh investor. Yang keenam, transaksi dilakukan dalam scriptless atau tanpa kertas dengan statement waktu penyelesaian setelah 2 hari. Yang ketujuh, transaksi dilakukan dengan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading system. Mekanisme transaksi reksadana. Berbeda dengan transaksi saham dan obligasi, tidak ada pasar primer dan sekunder dalam transaksi reksadana. Transaksi reksadana dilakukan investor dengan cara membeli unit penyertaan dari manajer investasi dan menjualnya kembali ke manajer investasi. Proses tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui agen penjual. Secara umum, transaksi reksadana dibagi menjadi 3, yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan transaksi pengalihan. Dalam semua transaksi dikenal dengan istilah in good and incomplete application. Yang pertama yaitu transaksi pembelian. Transaksi pembelian reksadana dapat dibagi menjadi transaksi pembelian pertama atau new subscription, transaksi penambahan atau top up, transaksi berkala, dan transaksi pembelian produk baru. Yang kedua yaitu transaksi penjualan. Transaksi penjualan adalah jika investor mencairkan atau menjual reksadana yang dimilikinya kepada manajer investasi. Transaksi penjualan disebut juga dengan redemption. Investor dapat melakukan redemption di setiap saat. Meski demikian, investor tidak disarankan untuk sering-sering atau dalam jangka waktu yang pendek sudah mencairkan reksadananya, sebab tujuan investasi reksadana bersifat jangka panjang. Selain itu, investor wajib memahami bahwa setiap redemption bisa saja dikenakan biaya atau redemption fee. Untuk yang terakhir mengenai transaksi pengalihan. Transaksi pengalihan atau switching adalah memindahkan investasi dari suatu reksadana ke reksadana lain. Mengapa tidak dilakukannya dengan menjual reksadana yang satu kemudian membeli reksadana yang lain? Apabila investor melakukan penjualan reksadana, maka investor baru akan menerima pencairan dana setelah beberapa hari kerja. Dengan demikian, investor baru dapat menggunakan dana hasil pencairannya untuk membeli reksadana lain setelahnya. Demikian presentasi dari saya mengenai materi mekanisme transaksi di pasar modal Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking